Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Langsung saja ya, contoh yang pertama itu penjumlahan. Ya, penjumlahan contohnya misalnya 3x ditambah 5x. Nah, kita lihat di sini koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah x. Maka di sini 3 ditambah 5 x. Koefisiennya sama ya, jadi bisa dijumlahkan. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan apabila koefisiennya berbeda, maka tidak bisa diselesaikan. Nah, jadi di sini langsung saja kita tulis 3 ditambah 5 x. 3 ditambah 5 8 x. Jadi hasil dari 3x ditambah 5x adalah 8x. Kemudian contoh lagi, misalnya B 5x ditambah 2x ditambah 6. Nah, jadi di sini ada yang namanya variabel, ada koefisien dan ada konstanta. Konstanta tidak bisa kita selesaikan, jadi cukup yang 5 ditambah 2x plus 6. 5 ditambah 2 7x plus 6. Nah, 7x ditambah 6 tidak bisa diselesaikan karena 6 tidak mempunyai koefisien. 6 itu adalah konstanta. Contoh penjumlahan lagi. Misalnya saya buat juga di sini 7A. A juga boleh ya, nggak harus semuanya X, ditambah 2B, ditambah 3A, ditambah 5B. Nah, 7A ditambah 2B, ditambah 3A, ditambah 5B. 7A sama dengan 3A, 2B sama dengan 5B. Jadi yang di sini kita kelompokkan dulu yang sejenis ke sejenis. 2B dengan 5B saya buat di sini ya, sama dengan 7A ditambah 3A plus 2B ditambah 5B. 7 ditambah 3 10A ditambah 2 ditambah 5 7B. Nah, sampai di sini, sampai dengan 10A dan 7B tidak bisa lagi diselesaikan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda, ada yang A dan ada yang B. Apabila variabelnya berbeda, maka tidak bisa diselesaikan. Ayo lanjut. Contoh lagi, misalnya 2x ditambah 3B 3Y ya,
3Y ditambah 6X ditambah 7Y ditambah 8. Nah, ini juga harus kita kelompokkan dulu. Jadi di sini ada yang namanya variabel. Variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Kemudian ada koefisiennya 2, 3, 6, tentu 7. Kemudian 8 adalah konstanta. Kita kelompokkan dulu, 2X dengan 6X, kemudian 3Y dengan 7Y. 2X ditambah 6X, kemudian 3Y ditambah 7Y. Bas 8 ada teman nggak? Enggak, kita langsung saja kita turunkan. 2X ditambah 6X, 8X tambah 3 ditambah 7, 10Y plus 8. Nah, itulah hasilnya. Jadi hasil dari 2X ditambah 3Y ditambah 6X ditambah 7Y ditambah 8 itu adalah 8X ditambah 10Y ditambah 8. Ini ya. Mudah kan? Jadi jangan lupa di sini kalau kalau variabelnya berbeda, maka tidak bisa diselesaikan lagi. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang pengurangan aljabar di sini ya. Pengurangan. Contoh soalnya misalnya hampir sama ya dengan penjumlahan. Tinggal kita kurangkan saja. 5X dikurang 3X sama dengan, berarti di sini 5 dikurang 3X. 5 dikurang 3 2X. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi hasil 5X dikurang 3X adalah 2X. B. Soalnya misalnya (8X dikurang 4Y). Dikurang 2X dikurang lagi dengan Y. Nah, ini sama ya seperti penjumlahan, jadi harus kita kelompokkan terlebih dahulu. 8X dengan X, 4Y dengan Y. 8X dikurang 2X, kemudian min 4Y dikurang Y. 8X dikurang 2X, 6X min 4Y, 4Y dikurang Y, 3Y. Jadi hasilnya adalah 6X dikurang dengan 3Y. Selanjutnya soalnya misalnya 5A dikurang 3A dikurang 2A ditambah 4A. Nah,
Kalau ini dia sudah campuran antara pengurangan dan penjumlahan. Ada operasi hitung pengurangan, kemudian ada juga operasi hitung penjumlahan. Jadi ini caranya, karena ini tetap sama ya, variabelnya sama yaitu A, langsung saja dibuat di sini. Sama dengan 5 dikurang 3 dikurang 2 ditambah 4. A 5 dikurang 3 2 dikurang 2 habis ya 0, jadi hasilnya tinggal 4 nya turun 4A. Nah mudah kan, jadi 5A dikurang 3A dikurang 2A ditambah 4A itu tinggal kita kurangkan saja, 5 dikurang 3 dikurang 2 ditambah 4A, jadi hasilnya 4A. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya tujuh A ditambah 5B ditambah A min 2B. Nih, 7A ditambah 5B ditambah A min 2B. Jadi ini operasi hitungnya ada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian perbedaannya dengan soal yang C, pada soal D itu variabelnya ada 2 yaitu A dan B. 7A dengan A, kemudian 5B dengan 2B. Kita kelompokkan dulu yang ini. Berarti di sini kita buat dulu 7. Kalau itu A itu tidak ditulis maka nilainya adalah 1. Jadi di sini 7 ditambah 1A ditambah ini 5 dikurang 2B. Tuh. Jadi hasilnya adalah 7 ditambah 1 8A ditambah 5 dikurang 2 3B. Nah, jadi hasilnya adalah 8A ditambah 3B. 7A ditambah 5B ditambah A dikurang 2B, itu hasilnya 8A ditambah dengan 3B. Nah, ini untuk yang penjumlahan dan pengurangan untuk contoh soal yang sederhananya saja. Ada lagi soal lain yang mau saya bahas, misalnya pengurangan yang berbentuk seperti ini. Seperti ini ya. 8x min 4y dari 5x min 7y. Kemudian perintahnya itu adalah kurangkan. Kurangkan 8x min 4y dari 5x min 7y. Jadi kalau dia ada kata-kata dari, maka yang pertama itu kita 48x min 4y dari 5x min 7y. Maka yang pertama kita tulis itu adalah 5x min 7y. X min 7y dikurang 8x min 4y. Ini ya. Jadi di sini kita buat dulu di sini sama dengan 5x dikurang 7y dikurang 8x ditambah 4y. 5x dikurang, baru kita ke kelompokkan x dengan x, y dengan y. 5x dikurang 8x, 5x kurang 8x kurang lagi 7y min 7y
plus 4Y. 5X dikurang 8X hasilnya min 3X. Min 7Y ditambah 4Y hasilnya min 3Y. Nah, kalau seperti ini harus kita kelompokkan dulu ya. Atau dengan cara lain juga bisa, misalnya dengan cara seperti ini. 5X, ini cara 1. Cara 2. Kita tulis dulu di sini 5X min 7Y, 8X min 4Y. Langsung saja di sini kita kurangkan. Min 7Y dikurang min 4Y. Min kali min hasilnya di sini plus, jadi 7 dikurang min 4Y hasilnya di sini min 3Y. 5X dikurang 8X hasilnya min 3X. Nah, gampang kan? Itu cara mudahnya. Bisa juga untuk penjumlahan juga bisa seperti itu. Misalnya contohnya misalnya seperti ini. 8X ditambah 6Y, 8X ditambah Y ditambah 6X plus 2Y. Nah, ini juga bisa ya dengan cara seperti ini. Langsung saja 8X ditambah 6Y, 6X ditambah 2Y. Kita jumlahkan ke bawah. 6Y ditambah 2Y, 8Y. 8 ditambah dengan 6, 14X. Nah, jadi hasil 8X plus 6Y ditambah 6X plus 2Y itu adalah 14X plus 8Y. Lebih mudah kan dengan cara dijumlahkan ke bawah. Kemudian contoh soal lagi, saya akan bahas yang bagaimana apabila soalnya yang seperti ini. Misalnya, sederhanakanlah bentuk berikut. Yang A, X min 5Y ditambah 2Z ditambah min 10X ditambah 3Y dikurang 10Z. Nah, kalau harus kita kelompok-kelompokkan agak panjang kan soalnya. Kalau harus dikelompokkan satu-satu, X ke X, 5Y ke 5Y, Z ke Z, agak panjang dengan cara yang pertama yang seperti ini tadi. Jadi ini lebih baik kita langsung saja kerjakan. X min 5Y ditambah 2Z, kemudian min 10X ditambah 3Y min 10Z. Beritanya apa tadi? Dijumlahkan. Berarti di sini kita buat jumlahkan. Dua Z ditambah min 10Z plus kita kalikan dengan min, hasilnya min. Jadi di sini 2Z dikurang 10Z, jadi hasilnya di sini adalah min 8Z. Kemudian min 5Y ditambah dengan 3Y. Min 5Y ditambah 3Y hasilnya adalah min 2Y. Tuh, kita kan punya pinjaman nih 5. Terus kita bayar lagi 3. Jadi pinjaman kita yang belum kita bayar adalah 2. Lanjut, ini X ditambah min 10X. Min dengan plus ketemu min hasilnya min. Jadi X dikurang 10X hasilnya adalah min 9X.
Selesai. Cuman gitu aja. Mudah kan? Jadi bisa dikerjakan dengan cara diturunkan ke bawah seperti kita mengerjakan penjumlahan dan pengurangan biasa ya. Ini bedanya untuk aljabar kita menggunakan variabel dan konstanta. Kemudian yang kedua, misalnya lagi contohnya pakai pangkat deh. Soalnya 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 dikurang x kuadrat ditambah x min 3. Nah, di ini 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3, kita buat lagi di sini x kuadrat ditambah x min 3 dikurang 3 dikurang min 3, min ketemu min plus, jadi di sini hasilnya 3 ditambah 3, hasilnya adalah plus 6. Kemudian 5x dikurang x plus ketemu min, jadi 5x dikurang x hasilnya 4x. 2x kuadrat dikurang x kuadrat, jadi hasilnya adalah x kuadrat. Nah kan, jadi hasil dari 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 kemudian dikurang x kuadrat ditambah x min 3 itu adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Bagaimana? Mudah kan? Bisa dicoba caranya. Jadi caranya itu ada dua, bisa dikelompokkan dulu dan bisa juga buat menurun ke bawah. Nih hasilnya. Oke, demikian dulu video kali ini. Semoga membantu untuk adik-adik yang masih belum paham tentang aljabar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, share, like, dan komen.